la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan masjid, imam, pengurus masjid, bapak haji, baca, bapak jamaah pengajian, yang semuanya sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesehatan kita ini dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita. Pada malam ini kita berada di min 2 dari pelaksanaan bulan Ramadan. Insyaallah kalau Muhammadiyah Ramadannya jatuh pada hari Sabtu dan malam Sabtu sudah mulai sholat tarawih. Nah, kemudian untuk ijma kesepakatan dari ulama Indonesia melalui sidang isbat, kita akan nunggu nanti sidang isbatnya di maghrib, Sabtu maghrib Jumat. Nanti kalau bulannya berada bisa kelihatan, maka dia akan jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau bulannya yang dipantau pada maghrib Jumat itu tidak kelihatan, maka nanti akan jatuh puasanya pada hari Ahad, berarti malam Ahad. Tapi kalau Muhammadiyah sudah menentukan di hari Sabtu. Apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU secara umum atau dengan isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama? Itu hadisnya sama. Sumul liruyati wa aftirul liruyati. Berpuasalah kamu ketika kalian melihat bulan. Kemudian berlebaranlah kalian ketika melihat bulan Syawal. Nah, di dalam tata cara melihat itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut NU Nahdlatul Ulama itu harus melihat bil ain, melihat dengan mata. Akan dipantau nanti ketika tenggelam matahari, begitu tenggelam ada bulan sedikit, nah baru dia masuk. Harus dilihat bulannya dulu muncul di barat, karena mulai masuk tahun Hijriah ini bulannya mulai masuk pada maghrib, sehingga harus dipantau pada maghrib. Nah, kemudian menurut Muhammadiyah namanya ru'yah itu bisa ru'yah bil ain, tetapi karena zaman sudah canggih maka mereka ru'yahnya bil ilmi, melihatnya dengan ilmu. Jadi kalau NU itu melihatnya dengan mata, bulan itu kalau Muhammadiyah melihatnya dengan ilmu. Yang penting dia sudah ada di ufuk, entah dia 1 derajat atau di bawah 1 derajat atau di bawah 2 derajat, maka dia sudah dihitung masuk, mau dilihat oleh mata atau tidak itu sudah masuk. Nah, maka nanti kemungkinan besar akan bersamaan kalau dia di atas 2,5 derajat. Kalau 2,5 derajat itu secara Muhammadiyahnya sudah ada, secara NU-nya sudah kelihatan oleh mata. Tapi kalau itu di bawah 2, maka pasti akan berbeda baik masuk maupun di luar. Maka bagaimana sikap kita sebagai umat Islam di Indonesia? Idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berijtihad ulama setempat itu yang sudah pada derajat mampu untuk mengeluarkan hukum, memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami ilmu-ilmu alat yang lainnya, maka kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah masih mendapat 1 pahala. Maka nanti yang tetap dengan organisasi Muhammadiyah boleh sholat sesuai dengan yang ditentukan kepuasannya, yang ditentukan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau secara keseluruhan Indonesia biasanya NU itu nanti menjadi rujukan pemerintah karena dengan ormas-ormas yang lain. Ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada yang lain-lain itu nanti biasa dia mengarah kepada satu. Maka pemerintah mengambil suara terbaik
bukan berarti yang Muhammadiyah salah, tetapi diambil suara yang terbanyak dari para ulama yang mengikuti sidang isbat. Tetapi karena kita bernegara Indonesia, maka di dalam Al-Quran diperintahkan ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau ingin selamat katanya taatilah Allah, taatilah Rasulmu, dan taatilah pemerintahmu, taatilah pemerintah setempat. Jadi kalau kita di Indonesia ya kita patuhi presiden melalui menteri agama. Tapi kalau ada yang mau mengikuti tetap ormas tertentu maka diperbolehkan. Tetapi jangan sampai di tengah-tengah masyarakat itu akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Itu yang harus kita ingat. Maka biasanya yang mengikuti pendapat dari pengurus pusatnya masing-masing itu tidak akan melaksanakan jahar seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Di malam pertama itu dia tidak terlalu keras, tapi kalau yang ditetapkan pemerintah maka langsung. Maka untuk aslamnya kita lebih selamatnya, lebih enaknya ya kita ikuti saja nanti hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Cuma di sini saya jelaskan cara pengambilan hukumnya itu supaya kita bisa saling menghargai. Demikian pula nanti saat lebarannya. Kemudian kalau ada selisih, maka kalau yang menentukan lebarannya hari ini tidak boleh sholat Idul Fitrinya besok. Maka harus saat menentukan Idul Fitrinya, harus sholat Idul Fitri di 1 Syawal itu. Nah, tidak boleh misalnya hari ini Idul Fitrinya, kemudian besok Idul Fitri di KTC, dia pergi sholat Idul Fitrinya ke KTC, padahal dia sudah lebaran besok, itu yang tidak boleh. Karena tidak ada syariatnya sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal, sholat Idul Fitrinya di tanggal 1 Syawal. Tapi kalau mau ikut ke sana, tidak perlu sholat, hanya datang dengan khotbah. Nah, kalau ada orang yang sudah Idul Fitri hari ini, kemudian diminta jadi khotib nanti di KTC, yang sudah hari ini itu tidak boleh khotib di sana karena sudah Idul Fitrinya kemarin. Nah, nanti begitu dia. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, jadi dalam kesempatan ini kita akan maraton pembahasannya 3 yang kita bahas: puasa, tarawih, dan zakat fitrah khususnya. Jadi kalau puasa itu secara bahasanya adalah al-imsak, menahan. Jadi semua yang ditahan itu namanya puasa secara bahasa. Tapi kalau secara syariat agamanya, al-imsaku minal akli wa syarbi wa minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi namanya puasa itu menahan diri dari makan, minum, kemudian bersenggama dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka waktunya sahur berakhir itu ketika orang azan, maka itu berakhir sahur. Bagaimana kalau waktu tarhim? Waktu tarhim itu adalah waktu ihtiyat, berhati-hati. Kalau sekiranya ada yang belum makan sahur, maka masih boleh makan sahur di saat waktu imsak sudah tiba. Kalau waktu imsak telah tiba, kita baru bangun, nah, makan sahur. Allahu Akbar, langsung lepas. Kalau ditelan juga yang sudah ada di mulut itu sudah Allahu Akbar, batal puasanya hari itu. Nah, jadi kalau waktu imsak masih boleh makan minum. Karena imsak itu artinya waktu menahan, hati-hati 10 menit lagi akan masuk. Maka ditandai nanti dengan tarhim. Assalamualaikum sampai habis. Nah itu dia terbit fajar. Kemudian nanti berbukanya tidak boleh lebih dahulu dari waktu tenggelamnya matahari, dari waktu maghrib. Maka diumumkan di masjid waktu berbuka telah tiba walaupun azannya dimundurkan. Jangan takjil itu dipahami bahwa memajukan 3-4 menit sebelum waktu maghrib. Maka sos ingin tahu kelengkapnya sisi. Jadi kamu belayar tiba-tiba dapat tampar kemudian tenggelam. Tinggal 3 menit 4 menit itu tiba-tiba membatalkan yang sudah kita tahan dari pagi sampai
detik-detik terakhir. Lebih baik dia mundur 2-3 menit daripada dia maju 2-3 menit. Maksudnya takjil di sana itu menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktu. Tidak baik makruh dia ditunda, misalnya berbuka sampai datang waktu isya. Maka dia ditakjil, maksudnya begitu masuk waktu itu disegerakan. Berbukanya di sana bukan harus makan. Berbukanya itu memakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Bagaimana kalau langsung makan? Namun itu tahan benar banget. Misalnya tahan benar kan? Tapi kalau masih bisa ditahan, ya baiknya dikasih jeda, minum yang segar-segar dulu, makan dua, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru ada dia sudah turun. Makannya disunahkan dibagi 3 perut ini, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk napas. Kalau makan jangan sampai semuanya terisi untuk makanan dan minuman. Pas sudah terbuka karena dia lawang itu bergeleor. Ya, karena orang yang mengisi full nanti pasti bawaannya malas untuk sholat tarawih. Dia akan ngantuk lebih cepat dan lepas badan itu kalau terlalu banyak. Kalau mau nanti siasatnya adalah dikasih ronde pertama, dikasih ronde kedua. Ronde pertama selesai sholat maghrib, ronde keduanya habis tarawih, dikasih makan. Adapun rukunnya puasa, yang rukun itu yang harus ada di dalam puasa itu pertama harus ada niat. Sebagian ulama mengatakan niatnya itu boleh sekaligus di awal. Jadi misalnya besok masuk Ramadan, langsung diniatkan pada subuh harinya itu niat berpuasa untuk 1 bulan penuh. Berarti dia sudah terhitung. Ada ulama yang mengatakan harus per hari ini akan diniatkan habis sholat tarawih. Biasanya disebutkan nawaitu shawwal wadil an ada di fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Maka ada imam yang memimpin, begitu selesai sholat witir, jangan-jangan ada yang tidak berniat, maka disamakan lapas niatnya. Soli ya Pak, nawaitu shawwal wadil niat puasa besok an ada syahr Ramadan karena adanya bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Di hadis sana pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau puasa itu sampai lolos nanti tidak berniat, maka dia tidak dihitung berpuasa walaupun dia menahan makan dan minum. Maka berniatnya jangan sampai kalau sudah masuk fajar. Tapi kalau sudah masuk fajar itu tidak dihitung. Maka alangkah baiknya kalau niat itu dikasih sekaligus di awal, nanti diulang-ulang per malamnya. Jangan-jangan dia per malamnya ada kelolosan sudah ditanggung atau dicabut oleh niat yang pertama selama sebulan. Nah, kemudian puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Apa saja yang makan minum itu tidak boleh, baik makan nasi maupun makan obat atau makan yang lain. Nah, kemudian menahan masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka, 5 di atas, 2 di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 2 di bawah, jalan depan, jalan belakang. Itu tidak boleh masuk melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia telinga ini sebatas yang ini aja. Kalau pakai cotton bud itu batal puasa kita. Nah, tidak boleh pakai cotton bud kalau di bulan Ramadan. Dibersihkan sebelum fajar. Nah, kemudian kalau sengaja dimasukkan batal. Kemudian memasukkan air ke hidung melampaui batas air wudhu. Nah, kalau sampai itu berkelisang, berkersing, nah batal puasa. Nah, kalau wudhu di bulan Ramadan hati-hati masukkan air. Tapi kalau di sebelum Ramadan tidak biasa masukkan air hidung, sebaiknya di sini aja di luar. Kumur-kumur boleh kumur-kumur asal tidak melewati tenggorokan. Nah, maka sekumur-kumur seperti biasa, sekedar saja berwudu. Tapi lamun si angkat otak
Kumur-kumur akan maka dia akan masuk. Saya ingin kesempatan dalam kesempitan. Dan dimakruhkan kumur-kumur pakai dihajatkan pakai air dingin di kulkas. Masih panas, walaupun biasa tapi diniatkan supaya segar. Nah, selama bulan suci Ramadan maka air liur itu tidak perlu dibuang, air liur boleh ditelan. Jadi tidak ada wajibnya membuang air liur. Jadi anggap seperti tidak puasa. Kecuali kalau air liur sudah keluar di atas bibir, kaunat serut kembali ke Nah, kalau masih dia di dalam rongga maka ditelan saja. Bagaimana kalau kita tertidur dan waktu tidur siang itu numpuk air liur, kemudian pas bangun ketelan, nah tidak apa-apa. Nemblok lama itu tompoknya dalam maghrib karena diniatkan sebagai air. Tapi kalau dia yang biasa-biasa itu tidak masalah. Menyikat gigi di bulan Ramadan, kalau pakai pasta gigi batal puasa. Tapi kalau pakai sikat biasa diniatkan dia sebagai siwak. Boleh dia sebelum tergelincir matahari menjelang siang. Boleh. Nah, kemudian memakai sikat gigi itu dibolehkan. Kalau di waktu zuhur makruh. Tapi alangkah baiknya cukup sikat gigi itu di waktu selesai makan sahur saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW bahwa kamu shaim atyabu 'inda Allah min rihil misik. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu dia nanti akan diganti dengan wangian yang harum, lebih harum dari kasturi. Artinya bau mulutnya sekedar dari fajar sampai malam. Bukan berarti dari awal Ramadan tidak sikat gigi sampai akhir Ramadan. Nah, itu tidak bisa masuk ke hadis itu. Nah, itu salah kaprah di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan tidak batal puasanya menurut sebagian ulama kalau memasukkan obat dari rongga yang tidak terbuka, rongga yang tidak biasa. Orang nyuntik tidak batal, orang infus tidak batal, orang vaksin tidak batal. Nah, yang batal itu kalau memasukkan obat dari 5 yang di atas, 2 yang di bawah, itu yang batal. Kemudian di bulan Ramadan kalau ada yang nangis tidak batal puasanya. Misalnya sedih, ada yang meninggal sedih dia nangis tidak batal. Tapi kalau nangis karena kelahi, keliuling, dibini, apa, maka harus batal pahala puasa. Puasanya tidak batal. Kamil sha'imin laisa lahu min syami illa al-jual. Berapa banyak orang puasa kemudian dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Salah satunya adalah bertengkar, saling memfitnah, saling menghina di bulan Ramadan. Itu dia batal pahala puasanya. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, kemudian kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Kalau muntah sengaja batal. Kalau muntah tidak sengaja kumur-kumur, bekas muntah itu sampai habis. Kemudian kalau makan minum karena tidak sengaja, kita lupa bahwa kita sedang puasa. Maka biasa gini makan, kemudian kamu piring sok amat, anu dulu tersisa nang bawah kan polang. Nah, kan tamal saudara setisia. Tapi lamun tentu-tentu guys kelupa, lamun siap dia kelupa. Batal. Bagi ibu-ibu di bulan Ramadan sebaiknya menghindari lipstik, tidak memakai lipin. Nah, jadi ada ulama yang membolehkan, tetapi sebagian tidak membolehkan karena takut rasanya itu masuk. Kecuali yang lipin tiap pas putusan. Tapi lagi betul lah. Menurut saya baiknya tidak berlipstik. Tinggal pasang masker sudah tidak kelihatan. Ada orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama orang yang tidak Islam. Yang kedua orang yang belum balik. Kalau anak-anak yang
masih di bawah usia 13 tahun, karena sekarang lebih cepat baliknya anak itu 13 tahun baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak wajib puasa. Kalau dia puasa yang kelas 4 SD, 3 SD, itu puasanya diberikan pahalanya kepada orang tuanya. Jadi ganda tuanya. Jadi selain puasanya dia, kemudian dapat puasa anaknya. Lo tahu mikir kembali nama lo di puasa anak teman-teman tak puasa aku kembali. Karena itu kewajiban namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah baru boleh. Ada caranya dia tidak perlu puasa diganti sama anaknya dengan syarat dia harus meninggal dunia dulu. Boleh diganti sama anaknya. Tapi kalau masih sama-sama hidup harus dia dapat puasa, kemudian pahala anaknya juga tidak apa. Kalau bepergian bapak-bapak sama dengan ukuran boleh menjamak pasar sholat 98 km kalau dihitung jaraknya. Kalau dihitung waktu tempuhnya sehari semalam, maka ulama boleh mengambil jarak tempuh atau waktu tempuh. Kalau mau mengambil jarak tempuh, maka dari sini ke Sumbawa sudah boleh tidak puasa. Tetapi dengan syarat di bulan depannya kita bayar biasa. Artinya diberi keringanan di sana, boleh pilih puasa, boleh pilih tidak puasa. Jadi kalau meninggalkan puasanya tidak berdosa, tapi harus mengganti lagi nanti bulan yang lain. Nah kemudian orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang dalam keadaan sakit keras, yang sekiranya kalau dia puasa akan semakin parah sakitnya. Biasanya orang sakit demam. Nah kan dia bagaimana caranya dicoba sampai zuhur belum bisa tahan, kemudian besoknya dicoba lagi dilatih sampai jam 2, dilatih sampai jam 4. Nah kalau sampai jam 4 kan kali ini kayak nambah sebentar benar coba kembali. Nah kalau dia sudah sampai di akhir Ramadan tidak bisa puasa, dicoba bulan Syawal. Maka bulan Syawal tidak bisa dicoba bulan berikutnya. Nah kalau sudah tidak bisa karena penyakitnya belum sembuh-sembuh, maka dia membayar fidyah, membayar 1 porsi orang makan. Bisa pakai nasi kotak, bisa juga dihargakan dengan uang, diberikan kepada fakir miskin. Boleh diberikan ke 30 anak fakir miskin, lebih bagus. Boleh diberikan kepada 1 orang fakir miskin. Boleh dikeluarkan sekaligus, boleh juga dikeluarkan cicil-cicil. Kalau ukuran nasi kotak yang bagusnya itu 30 sampai 50. Kalau 30 berarti 1 bulan dia bayar fidyahnya 900.000. Kalau dia 50 berarti 1.500.000. Sama dengan orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun tidak wajib puasa, tapi oleh keluarganya wajib diganti dengan fidyah. Bisa dihargakan uang kisaran 30 sampai 50. Bagi ibu hamil hamil tua ataupun hamil muda boleh dia tidak puasa kalau mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya. Demikian pula ibu yang sedang menyusui. Bagaimana caranya? Pendapat ulama, kalau dia mengkhawatirkan akan dirinya sendiri, maka dia wajib membayar puasanya bulan depan, kemudian menggantinya dengan fidyah 2. Kalau dia mengkhawatirkan hanya anaknya saja, maka dia bayar 1. Boleh bayar fidyah saja, boleh ganti puasanya. Yang ibu hamil. Tapi kalau dia kuat fisiknya, konsultasi ke dokter tidak apa-apa, maka dia boleh puasa. Kemudian ibu yang haram puasa adalah ibu yang sedang datang bulan dan ibu yang sedang nifas, masih ada darah nifasnya. Itu haram berpuasa, harus diganti pada bulan yang akan datang. Itu orang-orang yang tidak wajib puasa. Kemudian yang tidak wajib puasa lagi adalah orang yang tidak sehat akalnya, alias orang gila, tidak wajib. Itu terkait puasa. Jadi puasa ini saya rasa rampung. Nanti kalau ada yang kelewatan siap ketuaan. Saya lanjut ke zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Zakat ada 2, ada zakat mal dan zakat fitrah. Pada malam ini kita fokus ke zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau hadisnya yang kuat adalah untuk fakir miskin. Tapi kalau dikiaskan kepada zakat mal, maka dia 8
seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum sampai. Nah, di kita ini tersisa tinggal 4 saja golongan yang ada. 1, fakir, orang yang tidak punya pekerjaan, tidak cukup untuk biaya hidupnya. Yang kedua, orang punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk keperluan sehari-harinya. Kemudian amil itu orang yang mengatur zakat. Nah, sekarang sudah dibentuk UPZ masjid. Nah, ini dapat jatah zakat. Kemudian yang keempat adalah fisabilillah. Nah, fisabilillah dulunya orang yang berperang di jalan Allah. Kalau sekarang dikiaskan dia ke semua yang menyangkut dengan agama Allah, masjid, guru ngaji, pelajar. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk kepada fisik bangunan masjid. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau rapat di UPZ itu tidak diperbolehkan untuk membangun fisik masjid. Itu untuk wajib-wajib supaya tidak semua. Tapi kalau secara hukumnya boleh dia kalau dikiaskan kepada fisabilillah. Nah, maka kalau mu'allaf ini jarang ada. Ghorimin, orang yang berhutang karena untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya jarang. Biasa dia berhutang untuk kredit motor, kredit kulkas, termasuknya ke ghorimin. Kemudian ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang terlantar. Ada orang merantau ke kita ini terlantar, boleh dapat zakat fitrah. Kemudian asal dengan catatan dia bukan orang non-muslim. Namun saudara-saudara kita mansubah menititi datang kerja gorong-gorong lalu tak masuk. Nah, baru kena zakat punya zakat fitrah maupun zakat mal. Alaman sedekah biasa mau zakat boleh juga. Tidak masuk dia ke Ibnu Sabil. Ibnu Sabil orang Islam yang terlantar di satu daerah rantauan. Kemudian riqab itu budak. Nah, ini sudah tidak ada. Berarti yang ada di kita ini tinggal 4. Fakir, miskin, amil, dan fisabilillah, berjuang jalan Allah. Bagaimana pembagiannya nanti? Semua yang terkumpul zakat sudah disatukan dengan zakat, infak sedekah dengan infak sedekah. Nah, yang dibagikan ke 4 ini adalah ke yang 4 golongan zakatnya. Jatah amil 1 bagian dapat 4 karung, 1 karung untuk fakir, 1 karung untuk miskin, 1 karungnya untuk amil, 1 karungnya fisabilillah, jadi sama masjid. Tapi kalau nanti dia fakir miskinnya sudah tidak ada, dikasih fisabilillah. Tinggal diatur nanti oleh amilnya. Tidak boleh zakat fitrah itu dari keturunan langsung. Misalnya bapak kepada anaknya, cucu kepada kakeknya yang kandung. Tapi kalau sudah sepupu bapak, sepupu ibu itu boleh. Saudara bapak, saudara ibu boleh. Saudara nenek, saudara kakek boleh. Nah, yang tidak boleh itu yang langsung keturunan langsung ke atas, langsung ke bawah. Bagaimana kalau kakeknya guru ngaji? Nah, sebaiknya zakatnya itu tidak dibawa ke rumah kakeknya, nanti dikasih yang lain kakek. Zakatnya dibawa ke masjid atau dikasihkan ke paket. Ada di sebagian tempat itu dari cucunya ngasih zakat kepada kakeknya atau neneknya. Bagaimana zakat le walidun amam di dan desa? Nah, itu dibolehkan kalau diniatkan bisa. Tapi alangkah baiknya nanti kalau bisa dibuka ke masjid, nanti masjid yang mendistribusikan. Zakat fitrah baru wajib kalau dia sudah masuk tanggal 1 Syawal. Itu mulai wajib zakat. 1 Syawal. Jadi begitu maghrib akhir Ramadan sampai besok sebelum naik khatib ke atas mimbar itu waktu wajibnya. Malam 1 Syawal. Kapan sunahnya? Sunahnya dari awal Ramadan itu sudah boleh keluar. Tapi kalau kita kan lebih ngambil ke sunahnya karena nanti akan didistribusikan lagi. Distribusikan oleh biasa 3 hari sebelum Lebaran itu sudah selesai. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal sebelum 1 Syawal itu tidak wajib zakat fitrah. Kalau ada bayi lahir pada tanggal 1 Syawal itu malamnya sampai besok sebelum khatib naik mimbar wajib zakat fitrah. Orang yang
sudah mati sudah tidak perlu dizakatkan lagi, disedekahkan saja, diniatkan pahala. Berapa ukuran zakat? Ukuran zakat itu minimalnya dengan diukur ukuran kurma, maka dia 2,5 kilo atau biasa kita itu 1 gantang. Itu ukuran minimalnya, tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Kalau ada orang mengeluarkan zakatnya 2 gantang, 3 gantang, sekarung, lebih bolong, maka kalau dia mau ditakar itu nas lengkop anu kesal pemarah loba kan dengan gantang ya, maka dia dididikkan dia, karena lebihnya itu boleh, kurangnya yang tidak boleh, jangan dia kurang. Maka nas yang gantang anu pas panas sebenarnya. Dan yang dikeluarkan itu dicari beras yang terbaik kalau memungkinkan, yang sudah bersih siap dimasak. Jangan dikeluarkan zakatnya pembersih jiwa ini anu kuno eta sore nama dipola sebian sesekelek benar hasil siu sirap uson kian. Bagaimana kalau berzakat dengan uang? Berzakat dengan uang menurut Dr. Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer, dibolehkan, tetapi nanti penerimanya mensiasatinya. Misalnya di bawah masjid ini saya zakat ulang seharga 1 gantang. Nah kita beli beras, kemudian kita ganti dia dengan beras kita ini, nah, supaya lebih afdol dia dengan makanan setempat. Kemudian kita masuk ke sholat tarawih. Sholat tarawih yang sampai saat ini itu ada 2, ada yang 8, ada yang 20. Mana yang lebih afdol, yang 8 yang 20, mana yang tenang laksanakan? Silakan dipilih. Nah, saya jelaskan hadisnya. Kalau hadis 8 itu adalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di dalam hadis beliau mengatakan Rasul itu tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kemudian beliau melaksanakannya 4 rakaat. Jangan tanya panjang dan bagaimana bagusnya Rasul melaksanakannya. Kemudian ditambah 4 lagi, jangan tanya betapa panjang dan bagusnya. Kemudian ditambah 3. Nah, maka oleh sebagian ulama diambil hadis ini sebagai hadis sholat tarawih. Menurut sebagian ulama, karena ada kata di luar dan di dalam bulan Ramadan, berarti tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Maka hadis ini menurut ulama adalah hadis tentang sholat witir, bahwa Rasul tidak pernah sholat witir kurang dari 11 rakaat, karena itu maksimal, dan beliau tetap melaksanakannya baik di dalam maupun di luar Ramadan. Bagaimana dalilnya tentang tarawih 20? Tarawih 20 itu dasarnya adalah di masa Umar bin Khattab. Kalau di masa Rasul tidak ada hadis yang menjelaskan berapa jumlah rakaatnya. Kalau di masa Rasul tidak ada jumlah berapa rakaatnya. Kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar juga tidak dijelaskan berapa rakaat orang sholat tarawih, dan tidak bersatu pada satu imam. Kelompok-kelompok, ada yang sholat sendiri, ada yang berimam. Datang masa Sayyidina Abu Umar setelah meninggal Rasulullah SAW, beliau menjadi khalifah. Dilihat orang yang sholat jamaah itu kelompok-kelompok, kemudian dibawa, dikumpulkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan, shollu isyrina rakaatan, jadi sholatlah kalian 20 rakaat, 2, nanti ditambah witirnya 3, jadikan 1 imam. Nah, kemudian di akhir hadis itu mengatakan nikmatu bid'ah hada, inilah sebaik-baik bid'ah, kata beliau. Jadi bid'ah ini bid'ah baik, walaupun tidak dicontohkan oleh Rasulullah 20, tapi kata beliau ini ijtihadnya Sayyidina Umar. Apakah ijtihad Sayyidina Umar ini termasuk bid'ah? Itu bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat. Karena ada hadis Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang tidak dilakukan oleh Rasul? Mengumpulkan Quran menjadi satu mushaf.
Dulu bercecer-cecer Quran di surah Al-Fatihah Muta dia digabungkan. Tulis mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Di masa Umar bin Khattab tarawih 20. Di masa Utsman bin Affan azan Jumat 2 kali. Sebelumnya azannya sekali. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib menuliskan baris dan titiknya Al-Quran. Jadi sebelumnya itu tidak ada titik barisnya Quran itu, jadi hanya hurufnya saja. Baris seperti tasdidnya itu baru ditulis di masa Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini harus ditulis karena nanti kalau Quran masuk ke lidahnya orang yang tidak pandai bahasa Arab, maka nanti takut salah baca. Bayangkan kalau alif lam ra, namanya baris belum baca aja kira-kira. Mau tuh baca ilar, alar. Kemudian tuh ruang bayi baca bulan, ditulis baris. Maka kesimpulannya di masa di Madinah pernah terjadi 36 rakaat. Maka kesimpulannya tarawih itu boleh dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Mana yang sekiranya jamaah itu tenang, bisa dilaksanakan secara pelan-pelan, bisa ngikut tumakninanya, maka itulah yang terbaik. Kalau misalnya di Nurul Fala ini sepakat 8, maka dikukuhkan 8. Mana yang lebih banyak pahalanya dengan 20 sama, yang penting pelaksanaannya niatnya ya. Nah, diperhatikan. Yang 8 dengan tumakninah bagus, bisa tenang sholatnya, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau 20 sampai 5 menit seperti sholat di YouTube itu, Allah. Ya terus bayar ada tetap sagarwa. Tapi kelebro no peminatnya. Nah, saat ini saya sebut katman petang pertama sampai petang terakhir menurut Fala Syulu sholat 20 garis 5 menit berarti kalau datang. Tapi di tas lebih banyak terdengarkan proses. Itu sholat yang asal-asalan. Nah nanti yang kalau di Saudi ada 20, kalau di Mesir itu ada yang 20, ada yang 8. Di masjid yang besar-besar 20, yang masjid yang kecil-kecil ada yang 8. Nah cuma di sana itu tetap mirip. Nah lalu kejaran Bali di masjid Tode, tetapi ayat saya juz. Ini saat 20 saya juz nanti tetap mirip. Boleh saya Bali tapi saya juz nanti. Akan 20 saja, dan terbalik mirip. Nah maka dikira-kira bahwa nanti ayatnya kan bisa dipakai kalau yang 8 alha dipasangkan dengan wal asli, wa itu dipasangkan dengan al-alai papa. Biasanya kalau 20 dipasangkan di alha dengan kullu, wal asli kullu. Atau boleh ayat-ayat yang lain tidak mengikat. Kenapa dia dipakai ayat itu supaya diingat urutannya lebih mudah? Karena imam sah, rena mikir makmum penuh, rena mikir ngambilin makmum keras oleh imam. Jadi harus diubah ayat kira-kira nyaman ini. Nah maka bapak-bapak dari ibu dalam sholat tarawih nanti jangan memilih imam. Betul, saya ini imam dia satu salah. Mati dengan lalu. Ya, semakin lama semakin bagus. Tapi kalau 8 insya Allah nanti kan dikasih apa? Kultum. Tapi kalaupun kultum itu jangan sampai kulmus. Kuliah 15 menit. Halo, tahu? Ini mau jangka kultum pesan dulu 25 menit. Nggak tahu dia berkah. Ini sedang ada keram. Jadi kalau bisa ya kalau habis isya ya dikira-kira supaya tarawih itu cepat. Tapi kalau habis tarawih dia jangan tengah petang. Nah, kalau habis isya itu dikira-kira ya 7 menit. Karena pada dasarnya sebenarnya di Ramadan itu tidak perlu kita kasih ceramah karena semangatnya mungkin. Tapi kalau kita kasih juga dapat. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu penyampaian yang singkat pada ibu. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang ada pertanyaan, silakan menyampaikan pertanyaan dalam hal
dalam hal yang kita bahas maupun yang di luar yang kita bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah puasa, apakah minus 5 puasa bisa berpuasa misalnya bulan Saban, bisa tinggal 5 hari itu bulan Ramadan aku bisa puasa sunat misalnya mau bulan Saban tinggal beberapa hari apa itu bisa puasa Sunnah. sunat. Jadi puasa sunnah yang tidak biasa, nanti puasa Sa'bannya yang tidak boleh. Kalau diniatkan puasa Sa'ban itu tidak boleh. Tapi kalau puasa Senin, Kamis boleh. Puasa yang sudah ada sebelumnya itu boleh. Puasa biasa, puasa Daud ya. Ada Senin Kamis boleh. Jadi kalau puasa diniatkan itu puasa Sa'ban itu terbatas dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Setelah itu tidak ada lagi puasa Sa'ban. Oke. Oh ya.